Aset militer hancur lebur di Gaza. Pasukan AS dan Israel dipastikan menyerah ke TNI dan Rusia. Dalam babak paling dramatis dari konflik berkepanjangan di jalur Gaza, dunia menyaksikan momen bersejarah yang mengguncang tatanan geopolitik global. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel resmi menyerah tanpa syarat kepada koalisi militer TNI Rusia, setelah seluruh aset tempur mereka dihancurkan dalam serangan telak yang berlangsung selama 72 jam tanpa henti. Serangan ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah simbol kejatuhan dominasi Barat di Timur Tengah. Dunia menyaksikan dalam ketegangan bagaimana teknologi canggih dan kekuatan udara AESAT Israel, yang selama ini digadang sebagai tak tertandingi, dilumpuhkan sepenuhnya oleh strategi militer gabungan yang mematikan. Konflik meletus dalam skala penuh setelah TNI, yang telah ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di Gaza atas mandat khusus dari Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Blok Timur, menjadi sasaran serangan rudal tak bertanda yang kemudian diketahui berasal dari drone siluman Israel. Serangan tersebut menewaskan 12 prajurit elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Indonesia mengaktifkan kode merah Garuda, protokol militer tertinggi untuk balasan langsung. Melalui koordinasi dengan Komando Gabungan Rusia di Suriah dan Laut Tengah, operasi balasan diluncurkan, Operasi Hantu Merah. Aset militer hancur lebur di Gaza. Pasukan AS dan Israel dipastikan menyerah ke TNI dan Rusia. Dalam babak paling dramatis dari konflik berkepanjangan di jalur Gaza, dunia menyaksikan momen bersejarah yang mengguncang tatanan geopolitik global. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel resmi menyerah tanpa syarat kepada koalisi militer TNI Rusia, setelah seluruh aset tempur mereka dihancurkan dalam serangan telak yang berlangsung selama 72 jam tanpa henti. Serangan ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah simbol kejatuhan dominasi Barat di Timur Tengah. Dunia menyaksikan dalam ketegangan bagaimana teknologi canggih dan kekuatan udara AESAT Israel, yang selama ini digadang sebagai tak tertandingi, dilumpuhkan sepenuhnya oleh strategi militer gabungan yang mematikan. Konflik meletus dalam skala penuh setelah TNI, yang telah ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di Gaza atas mandat khusus dari Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Blok Timur, menjadi sasaran serangan rudal tak bertanda yang kemudian diketahui berasal dari drone siluman Israel. Serangan tersebut menewaskan 12 prajurit elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Indonesia mengaktifkan kode merah Garuda, protokol militer tertinggi untuk balasan langsung. Melalui koordinasi dengan Komando Gabungan Rusia di Suriah dan Laut Tengah, operasi balasan diluncurkan, Operasi Hantu Merah. Luar biasa di jantung konflik Timur Tengah, negara-negara Arab yang selama ini diam mulai menunjukkan sinyal akan berpihak pada kekuatan baru ini. Dalam satu gerakan telak, dunia menyaksikan bagaimana pasukan dari negeri maritim seperti Indonesia berkolaborasi dengan kekuatan besar seperti Rusia mampu mengubah arah sejarah. Apa yang terjadi di Gaza tidak hanya tentang kemenangan militer. Ini adalah keruntuhan simbolis dari dominasi Barat yang selama puluhan tahun mengatur narasi dan kekuatan di wilayah konflik ini. Pasukan Amerika Serikat dan Israel menyerah bukan hanya karena kalah dalam senjata, tapi karena mereka tak lagi memiliki legitimasi moral maupun taktis. Dan di antara reruntuhan Gaza, suara seorang prajurit TNI terdengar lirih di siaran langsung. Kami datang bukan untuk menjajah, tapi untuk menunjukkan bahwa bangsa kami bukan bangsa yang bisa diinjak. Dunia mendengarnya, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Malam tanggal 14 Mei, pukul 22.47 waktu Gaza, dunia menyaksikan peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Malam Tanpa Langit. Koalisi TNI Rusia meluncurkan Operasi Hantu Merah, serangan simultan dari darat, udara, laut, dan bawah tanah dengan kecepatan dan koordinasi luar biasa. Langit Gaza mendadak gelap ketika ratusan drone siluman Indonesia dan Rusia meluncur tanpa suara. Mereka membawa muatan perang elektronik dan rudal mini presisi tinggi. Sementara itu, dari bawah tanah, unit pasukan khusus TNI yang telah berlatih selama berbulan-bulan bersama Brigade Izzuddin Al-Qassam menyusup melalui terowongan dan meledakkan pos-pos logistik Israel dari dalam. Pangkalan militer Ur al-Ashan di selatan Gaza lumpuh total dalam 18 menit. Sistem Iron Dome tak mampu merespons karena gangguan masif dari jammer buatan Lembaga Sandi Negara Indonesia yang diberi nama Nusantara 9. Rudal-rudal yang biasanya bisa dicegah, kini menghantam tanpa ampun. Ledakan di Beit Lahia, Khan Yunis, hingga markas besar IDF di Netivot terlihat dari satelit. Awan api membubung setinggi ratusan meter. Dunia menyaksikan secara langsung. Inilah kehancuran yang belum pernah mereka lihat sejak Perang Dunia Kedua. Tanggal 17 Mei,
pukul 03.15 pagi. Pangkalan terakhir Ashur Esad Israel di wilayah tengah Gaza dihantam oleh kombinasi rudal hypersonic Avangard Rusia dan drone kamikaze elang kematian TNI. Tak ada lagi tempat bertahan. Satuan infanteri lapis baja TNI dari Batalion Para Raider 305 melaju cepat melewati reruntuhan, menduduki sisa pangkalan tanpa perlawanan berarti. Komandan Kompi Mayor Cakra Prasetyo memimpin pasukan hingga ke ruang bawah tanah fasilitas IDF, di mana mereka menemukan puluhan perwira Israel dan Amerika bersembunyi dalam ketakutan. Pukul 4.50 waktu setempat, dua orang jenderal tinggi, Jenderal Alan Whitmore dari IAS dan Mayor Jenderal Reuven Al-Khalai dari IDF, keluar dari bunker dengan tangan terangkat. Kemenangan ini mengguncang dunia, bukan hanya karena kekalahan dua kekuatan militer terbesar, tetapi karena yang mengalahkan mereka adalah negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap tak mungkin berani menantang Barat secara frontal. Di Moskow, Kremlin menggelar upacara kehormatan untuk pasukan TNI. Bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan trikolor Rusia. Putin memuji TNI sebagai sahabat sejati dalam dunia yang tidak adil. Sementara itu, rakyat Gaza bersujud menangis. Mereka mengangkat prajurit TNI seperti pahlawan penyelamat. Anak-anak meneriakan Indonesia, Indonesia. Sementara pasukan TNI membagikan makanan dan obat-obatan yang dibawa dari kapal rumah sakit KRI Dr. Soeharto. Prajurit TNI kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mereka dijuluki penjaga Timur Tengah baru. Indonesia ditawari menjadi negara penengah permanen untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel oleh 23 negara anggota OKI dan beberapa negara Amerika Latin.